Oke, kita akan langsung untuk lanjut menjawab soal selanjutnya dari soal analogi kalimat, yaitu di nomor 3. Oke, teman-teman semua, jadi di soal nomor 3 ini dikatakan bahwasanya sebuah pohon memiliki akar dan juga daun. Hubungan ini sama dengan, kita perlu mengetahui bahwasanya akar dan daun ini itu merupakan bagian dari si pohon. Jadi pohon ini tidak dikatakan sebagai pohon ketika dia tidak memiliki akar dan juga daun, karena ini merupakan bagian yang mutlak kayak gitu dari sebuah pohon. Maka kira-kira hubungan dari contoh yang diberikan oleh soal nomor 3 ini sama dengan pilihan jawaban yang mana kayak gitu. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Kita harus menyeleksi kira-kira pilihan mana yang hubungannya itu sesuai dengan soal nomor 3 kayak gitu ya. Oke, kita langsung menjawab menyeleksi pilihan jawaban dari soal nomor 3. Yang pertama, rumah memiliki atap dan taman. Ini masih kurang tepat. Mengapa? Karena atap itu merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah rumah, sedangkan taman itu opsional ya ketika rumahnya sudah jadi. Oke, lanjut lagi di bagian B. Tas memiliki tali bahu dan resleting. Oke, jadi di sini ada kata tas, kemudian tali bahu dan resleting. Jadi tali bahu ini juga opsional ya teman-teman. Tidak semua tas memiliki tali bahu, karena ada tas yang langsung berbentuk tali bahu, yang mempunyai tali bahu kayak gitu. Kalau resleting ini sudah betul, sama halnya kayak yang atap tadi. Maka karena ada kata ini, jadi pilihan B juga bukan jawaban yang paling tepat. Lanjut lagi, sepeda memiliki lampu dan klakson. Secara umum ya, yang kita tahu, sepeda itu tidak memiliki lampu dan juga klakson. Jadi bagian C juga kurang tepat. Oke, lanjut lagi di bagian D, buku memiliki pensil dan kertas. Ini juga masih kurang tepat karena buku memiliki pensil dan kertas. Padahal udah betul kalau buku itu punya kertas, tapi pensil ini merupakan benda pendamping dari si buku, bukan merupakan bagian yang mutlak dari sebuah buku. Kita lanjut lagi di bagian E, mobil memiliki mesin dan ban. Betul banget, karena ketika mobil tidak memiliki mesin, maka mobil itu tidak bisa dikendarai. Kemudian kalau tidak ada bannya, ya sama doang, nggak bisa kita pakai. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah bagian E. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Lanjut lagi di soal nomor 4. Oke, jadi di sini ada kata pengarang, kemudian ada kata penerbit, kemudian ada kata buku. Jadi kita kembali lagi ke bentuk soal analogi yang kata per kata kayak gitu. Sini ada kata pengarang, penerbit, buku. Kira-kira hubungan yang sama dengan ketiga kata ini itu apa kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ketiga kata ini merupakan sebuah proses hingga sebuah hal tersebut terjadi kayak gitu. Jadi pertama perlu ada pengarang dulu, kemudian ketika udah ada pengarangnya, kita memerlukan penerbit untuk membuat sebuah buku kayak gitu ya. Oke, kita langsung jawab.
Jadi di bagian A ada kata pelukis, lukisan, dan narator. Ini enggak ya, karena narator itu tidak sejalan dengan apa kata yang tersedia sebelumnya. Kemudian ada kata montir, sepeda motor, dan bengkel. Nah, ini hubungannya tidak sama dengan apa yang telah dicontohkan di nomor 4. Kemudian ada kata pemahat, batu, dan candi. Ini juga masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi di bagian D ada kata penulis, pengarang, pelukis. Ini juga masih kurang tepat karena di bagian awal dikatakan penulis, kemudian tiba-tiba ada lagi kata pelukis. Oke, jadi pilihan D itu juga kurang tepat. Yang terakhir ada penyanyi. Oke, betul. Kemudian ke dapur rekaman, betul banget, dan ada kaset. Ini sudah betul ya teman-teman, karena ketika penyanyinya udah ada, penyanyi tersebut membutuhkan dapur rekaman untuk merekam lagunya. Kemudian setelah itu maka terbitlah sebuah kaset. Sama halnya ketika sudah menemukan pengarang, kemudian menemukan penerbit, maka bukunya akan bisa jadi kayak gitu. Jadi pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah bagian E. Oke, jadi teman-teman semua yang merasa masih perlu untuk banyak latihan, teman-teman bisa banget bergabung bersama Kelas Ide, karena ini merupakan sebuah platform yang bisa membantu teman-teman untuk memperdalam lagi kemampuannya dalam menjawab soal kayak gitu ya. Nah, karena teman-teman ini merupakan penonton setia dari Mars Entertainment, maka teman-teman saat akan melakukan pembayaran seharusnya memasukkan kode Mars Entertainment, Mars ASN, supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan harga saat akan melakukan pembayaran kayak gitu ya. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih ya.